الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas hudan lil muttaqin. Wassalli wassallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan mengisi amal-amal sholih yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan sesuai yang dikehendakinya. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan buat uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kajian yang ke-12 ini akan kita sampaikan tentang sebuah judul teman setia di akhirat. Mari kita belajar dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Yasba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, yang artinya ada 3 hal yang mengantarkan mayit ke kuburan, yang 2 hal akan kembali dan yang 1 akan tinggal bersamanya. 3 hal itu adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan yang akan tinggal bersamanya adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6514 dan riwayat Muslim nomor 2960. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis di atas maka Rasulullah mengabarkan kepada kita bersama bahwa ketika manusia meninggal dan dihantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir, maka ada 3 hal yang mengikutinya. Yang pertama ahluhu, keluarganya, maluhu, hartanya, dan yang ketiga amaluhu atau amalnya. Di antara 3 ini nanti yang 2 akan kembali meninggalkan jenazah dan yang 1 masih akan tinggal bersamanya, yaitu amalnya. Maka benarlah bahwa kita harus merenungkan bahwa kita tidak boleh sombong karena kemegahan rumah, mungkin megahnya rumah kita, karena sesungguhnya rumah terakhir kita adalah kuburan. Jangan kita sombong karena mungkin pangkat, jabatan yang tinggi dalam urusan keduniaan, karena nanti pangkat atau gelar kita yang terakhir adalah almarhum atau almarhumah. Jangan kita sombong karena mungkin pakaian kita serba mahal, karena sesungguhnya kelak pakaian terakhir kita adalah 3 atau 5 helai kain kafan. Kaum muslimin rahimakumullah, dan hanya 1 yang akan setia menemani kita di akhirat kelak adalah yaitu amal soleh kita ketika kita masih hidup di dunia. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan teman yang setia sampai dengan akhirat, maka ketika kita masih hidup di dunia, hendaklah kita senantiasa memperbanyak amal-amal soleh, karena amal soleh itulah yang kelak akan menjadi teman setia kita di akhirat. Harta, pangkat, dan jabatan semuanya akan kita tinggalkan
Dan sekali lagi, yang akan menemani kita hanyalah amal-amal soleh kita selama kita hidup di dunia. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba dalam kehidupan ini untuk selalu menanam, menyemai amal-amal soleh yang kelak akan menjadi teman kita yang setia di akhirat. Mungkin harta akan habis, atau bahkan mungkin akan menjadi rebutan ahli waris. Pangkat, mungkin gelar dan sebagainya, itu akan kita pakai hanya ketika kita masih hidup di dunia. Tetapi ketika kita meninggal, maka gelar kita adalah almarhum dan almarhumah. Di akhir tausiah ini, mari kita perhatikan pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Idza mata banu Adam in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmun yantafa'u bi, aw walidin sholihin yad'u lahu." Riwahu Muslim. Yang artinya, apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal yang masih akan sampai mengalir pahalanya. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Maka kembali kepada pesan hadis yang di atas tentang teman setia. Harta kita akan menjadi teman kita manakala ketika hidup harta kita pergunakan untuk berjuang di jalan Allah dengan berbanyak infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Maka harta-harta yang kita belanjakan di jalan Allah itulah yang kelak akan menjadi teman setia kita. Begitu juga dengan ahluhu atau keluarga. Maka ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, kemudian kita meninggal, lalu kita masih selalu didoakan oleh anak-anak kita, maka sungguh itu juga adalah teman setia kita di akhirat. Dan yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Maka sekecil apapun, kalau itu adalah ilmu yang kita ajarkan, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ajarkan, kemudian diajarkan kembali, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan atau pahala meskipun kita telah tiada. Dan itu juga lah yang akan menjadi teman setia kita di akhirat. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.